Halo, selamat pagi viewers and golfers. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Daddy's Golfer. Hari ini Daddy's Golfer ada di Gunung Gelis Golf and Country Club dan kita akan golf talk dengan salah satu penggiat industri golf di Indonesia. Jadi hari ini kita kedatangan tamu Dimas dari With a Mission yang bikin kaos kaki viral yang selalu Daddy's pakai. Ya, gimana keseruannya? Yuk ikutin videonya. Dingin guys, jadi hari ini kita di Gunung Gelis, golf talknya sama Bro Dimas. Ini nih orangnya. Halo guys. Mungkin udah sering lihat di konten Daddy's tapi di Instagram. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama man behind the gun, kaos kaki viral. With a Mission. Nanti kita ngobrol ya. Sekarang kita mau tee off dulu. Takutnya kalau kebanyakan ngomong malah nggak bisa mukul. Bro, lu sering main di Gunung Gelis nggak? Lumayan, gue paling sering main di Pondok Indah. Cuman lapangan nomor 2 yang gue paling sering di sini. Kenapa? Ya di sini tuh enaknya pengelolanya lebih friendly gitu. Lo mau gitu. main berempat bisa, lo main berenam bisa. Karena dia punya 36 hole. Karena ya? dia punya 36. Jadi fun banget di sini. Lu main golf dari umur berapa? Gue belajar golf 2007. Artinya berapa? 15 tahun yang lalu. 15 tahun ya. 2007. Ya. Itu berarti nggak junior dong? Enggak, gue kan udah lumayan. Itu 15 tahun yang lalu gue udah 35. Bro, sebelum With a Mission, kita mau nanya latar belakangnya dulu. Sebelum With a Mission, lu bikin apa sih? Yang sebelumnya persis gue bikin vape. Jadi gue memperkenalkan vape pertama kali di Indonesia tahun 2012. 2012? Iya. Itu belum banyak orang vape ya? Masih rokok konvensional? Hampir belum ada. Hampir belum ada? Hampir belum ada. Namanya apa dulu? Ministry of Vape Indonesia. Ministry of Vape Indonesia. Kementerian Vape Indonesia. Iya, tahu gua. Apa kalau orang bilang Dimas apa dulu? Dimas Movi. Dimas Movi. Iya. Berarti lo main golf udah 15 tahun dan lo bisnis di luar golf selama ini kan? Apa yang menyebabkan lo berani ke industri golf? Dan itu bukan baju, bukan topi, bukan sarung tangan. Kan memang ada ya, mulai pandemi ini ada yang bikin sarung tangan. Yang gua pakai juga kan ada swing yard, ada good game, baju ada golf for fun, ada swing yard juga bikin baju. Lu kenapa kaos kaki gitu? Iya. Jadi kalau gue itu sebetulnya satu, kalau kenapa kaos kakinya, ini gue bagi dua nih, kenapa kaos kakinya dan kenapa berani. Ya kenapa berani dulu deh, itu dulu deh. Jadi gini, setelah gue nggak ngerjain vape lagi, itu sekarang gue jadi tahu nih bahwa kan tetap aja kita mesti kerja dong. Benar. Kita mesti kerja. Cuman di umuran kayak sekarang gini, untuk gue bisa kerja sesuatu itu biasanya rata-rata itu gara-gara ada opportunity yang dibawa sama temen. Ya kan, temen deket kasih tau, ini ada opportunity ini, ada opportunity ini. Cuman masalahnya adalah opportunity yang bagus belum tentu gue suka ngerjainnya. Betul. Dan nggak datang setiap hari yang bagus. Terus kerjaan yang gue suka belum tentu jadi duit. Benar. Iya kan? Benar. Nah jadi sekarang gue pingin punya kerjaan di mana kerjaannya gue paling suka tuh kerjaannya yang ada speknya. Speknya adalah satu, ada kemungkinan dia bantu orang. Benar. Itu gue suka kerjaannya kayak gitu. Ada kerjaan yang membutuhkan effort untuk merubah mindset orang. Itu gue suka. Terus gue suka travel places. Jadi gue pengen kerjaan yang membuat gue bisa muter-muter. Karena kerjaan gue jadi muter-muter gitu. Okay. Jadi itu gue suka. Nah, 3 ini yang gue pegang. Ya gitu. Gue suka yang kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah
kenapa kaos kaki? Sebentar, kita lanjut ke depan, kita harus mukul dulu. Ah iya. Ya, oke. Mukul dulu, guys. Kan tadi kenapa berani, yang kedua kenapa kaos kaki? Jadi kalau kenapa kaos kakinya itu sebenarnya gua sendiri punya problem. Problem gua adalah Usia. flat fit. Oh, flat fit. Flat fit. Oh, yang kakinya napaknya semua gitu ya, nggak begini ya? Nampaknya semua. Jadi gua punya kaki itu cepet banget capek. Oke. Cepet banget capek. Udah gitu gua asam urat. Iya kan? Kayak gitu. Gue nggak tahu ntar gue berapa tahun lagi sih kayaknya. Iya. Oke, terus flat Nah. fit, asam urat gitu-gitu. Ya, jadi menurut gua selama ini solusinya buat gua itu adalah gua selalu beli sepatu yang enak. Oke. Beli sepatu yang enak. Jadi gua hobi banget beli sepatu. Cuman masalahnya adalah kayak lu deh, lu pasti cari juga sepatu. Lu kan kerjaan lu tiap hari golf. Pasti lu cari sepatu yang enak. Benar. Ya kan? Cuman sepatu yang enak itu buat gua yang flat fit, gua nggak tahu buat lu. Itu cuman bertahan enaknya itu cuma beberapa hole doang. I see. Tetap aja di ujung-ujungnya seenak-enaknya itu sepatu, tetap aja kaki Pegel. gua pegel juga. Pegel. Gitu. Ya kan? Oke. Nah, gua memperhatikan bahwa dari semua golf equipment yang kita pakai termasuk apparel, semuanya diinovasi. Mau itu topi, mau itu baju, celana, sepatu, Kaos kaki belum. shaft, bola, putter, Benar, apa benar. tiap tahun diinovasi. Kaos kaki enggak. I see. Kaos kaki puluhan tahun gitu-gitu aja. Benar. Kaos kaki itu cuma jadi anduk yang ada di kaki. Biar nggak gua- keringetan gitu ya kan. nggak keringetan. Nah, gue pikir pasti bisa dilakukan lebih dari itu. Karena di golf itu setiap space yang ada itu pasti di-innovate. Bolanya cuma segini, tiap tahun berubah-berubah. Benar. Shaft yang cuma segini, ada aja inovasinya. Lapangan aja dirubah-rubah ya Nah, kan. kaos kaki, kalau sekarang kan Pak marketnya orang pada sukanya segini. Cuman kan space yang bisa dipakai dari sini sampai segini. Benar. 2,5 ukuran kali sepatu kita. Benar. Masa nggak bisa diinovasi? Setuju. Masa nggak bisa dikasih teknologi? Benar, Gitu guys. pemikiran Benar, gue. guys. Oke, yuk lanjut dulu guys. Jadi gara-gara Bro, jadi ceritanya itu kaos kaki launchingnya kapan? 23 September. 23 September, tapi gue pakai dari Juli ya kalau nggak salah. Lo Juli, pakai dari Juli, karena lo pakai dari prototype. prototype, guys. Jadi yang lo bikin nih khusus untuk siapa aja sih sebenarnya? Sebenarnya kaos kaki itu Awalnya kan untuk golfer, ternyata dipakai sama pelari, ternyata dipakai sama orang maintenance. justru kebalik. Menurut gua, kita bikin kaos kaki itu sebetulnya kalau boleh jujur, gua nggak pengen bikin kaos kaki karena pasar kaos kaki itu udah banyak kaos kaki. Benar. Udah keren-keren kaos kaki zaman sekarang tuh keren-keren. Apapun model yang lo mau ada. Benar. Yang gua mau bikin tuh adalah medical device dalam bentuk kaos kaki yang membantu orang supaya dia itu fisiknya terjaga sama recovery time-nya pendek, sama dia nggak kram gitu. Jadi bisa main lebih lama, bisa berolahraga lebih lama. Nah, kalau itu bisa diciptakan, artinya itu bisa dipakai untuk orang kerja, orang ke mall, orang umroh, Setuju. orang naik golf, sepeda, lari, sebetulnya kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin kita mulai ke semuanya, karena kita kan pasti punya limitasi dari modal, dari resources, dari apa segala macam. Jadi spesifik dulu ke industri yang memang Lu suka gue dulu. sendiri juga suka. Iya, benar. Dan gue sendiri juga emang pakai itu untuk golf Iya, gitu. ada di dalamnya lah. Lu Ada di dalamnya. gitu. Good banget nih guys. Jadi karena sebenarnya untuk semuanya kan medical device ini jadi guys, bukan Iya, kaos kaki. Ya, iya. yuk kita lanjut ya. Bro, jadi setelah lu declare medical device, gua declare kaos kaki viral. Anjay. Itu kan, itu gokil tuh. Nggak lu jujur deh, gara-gara gue bilang kaos kaki viral membantu nggak? Sangat membantu, karena gue bilangnya Magic Socks, terus lo bilangnya kaos kaki viral. Yes. Itu viral tuh yang kayak, gue banyak banget ya, Jis, ya, yang kayak
gue mau beli dong kaos kaki yang viral tuh. Gila, aja sih jago sih. Jadi yang penting kan masuk dulu, nanti lu masukin medical device-nya. Bro, jadi dengan medical device ini lu sendiri nih sebagai yang bikin, lu merasa terbantu nggak sebenarnya? Gue merasa terbantu dan itu memang gayanya gue gitu. Gue hanya mau ngerilis barang adalah barang yang gue sendiri juga mau pakai gitu. Jadi memang lu mau pakai ini ya? Iya, karena emang bantu banget buat gue gitu. Ya, karena flat fit tadi. Flat fit. Nah, kalau Leska istri gue itu 2 tahun yang lalu dia kecelakaan ski sama gue. Main ski salju, gue nabrak dia. Ngajar. Jadi lututnya dia itu dislokasi. Nah, karena dia habis dislokasi kan jadi nggak kuat tuh. Benar. Nah, gue juga sama lutut dislokasi main bola kanan kiri. Nah, setiap kali dia main golf itu harus dikasih deker. Kayak supporter gitu. Kalau nggak dia dislokasi lagi. Nah, sekarang nih udah setahun lebih Leska kalau misalnya main golf udah nggak pakai itu lagi. Pakai kaos kaki aja. Pakai kaos kaki aja cukup. Guys, kita lanjut ya. Yuk. Ternyata itu kayaknya. Ini kita udah 9 hole ya. Biasanya gue udah capek kayak gini. Flat fit tuh udah capek. Flat fit sih parah, bro. Kalau ini alasan lu pakai iron apa? Landing area gue jadi lebih gede. Iya. Rasanya jadi lebih gede. Okay. Kalau gue pakai driver gue harus jatuh di kanan bunker. Yang paling menarik adalah pada saat gue bikin kaos kaki, gue tuh tahu problem yang utama yang paling kelihatan depan mata tuh adalah banyak orang yang nggak suka atau nggak mau atau even ngeliat itu aneh karena ini panjang. Benar. Ya kan? Itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang pendek, nggak ada yang itu, banyak bro yang nanya gitu. Itu kenapa harus panjang? Gue sih tahu jawabannya, cuman gue mau dengar dari lu aja. Jadi memang itu gue udah gue perhitungkan bahwa ini orang-orang pasti keberatannya gara-gara dia panjang. Benar. Cuman gue merasa karena gue mesti fokus nih bahwa gue memang lagi nggak bikin kaos kaki, gue nggak kepingin misi gue bukan mengubah style orang yang suka kaos kaki pendek jadi gue panjang-panjangin gitu. Enggak, gue lagi nggak pengen lu ngajarin untuk pakai kaos kaki panjang. Bahkan kaos kaki panjang itu adalah kelemahan atau obstacles-nya, hambatannya orang untuk nyobain gitu. Setuju. Cuman memang visi dan misi kita adalah function. Jadi kalau misalnya memang kita pengen bikin nggak kram, pengen manage laktiknya secara teknikal lah, peredaran darah dan semua segala macam. Intinya kalau misalnya pemain tuh pengennya gimana caranya main 18 kayak 9, nggak bisa gue bikin nggak panjang. Benar. Jadi gue sih ngarepinnya gini, customer yang ngerasa bahwa stylenya nggak cocok segala macam, ya silahkan gue bilang gitu. Nyantai ya sih gue. Pakai celana panjang aja. Atau pakai celana panjang gitu loh. Guys, tapi memang harus coba sih ini. Iya, walaupun panjang, tapi cobain bahwa begitu nyobain mereka pasti langsung ngeh bahwa oh ya udah deh, emang nggak bisa dipungkirin ininya sih, rasanya dan efeknya sih. Nah, kebetulan juga problem gue yang sekarang ini adalah orang pada nanya ngefek nggak nih sih? Nah itu dia, itu banyak yang nanya ke gue juga bro. Nah, masalahnya adalah gue sih udah share tentang semua honest testimonial dari orang. Cuman yang paling bener tuh adalah dengerin dari sesama pemakai. Nah, lu deh, gitu. Nih sekarang lu jujur-jujuran. Lu ngerasa ada manfaatnya nggak? Gue kalau misalnya main nggak pakai ini, karena di rumah gue ada 5 biji kan. Kalau nggak pakai ini rasanya ada yang kurang bro. Yeah. Jadi gue takut karena gue kan kegiatan gue emang golf hampir setiap hari. Habis main siang ngajar atau siang pagi ngajar sampai siang, sore main. Kadang main 36 hole. Dan gue harus selalu prima, bukan dalam arti gue harus main bagus, enggak. Tapi kan gue sama students gue, sama klien gue, kalau gue udah kecapean gitu kan, lu juga males kan, lu bayar gue gitu untuk main, untuk fun gitu. Kalau gue nggak bisa fun gitu. Tapi gue sering lihat di komen lo, orang bilang, Mas Ajis, lu sekarang main bola? Iya. Lu aneh banget sekarang pakaian lu gitu. Itu lagi gimana menurut lo? Menurut gue sih itu part of perubahan ya, bagian dari perubahan ya. Dulu kan juga orang main golf, orang main tenis deh dulu pakai kemeja kok, terus pakai
polo shirt sekarang. Terus orang dulu main golf juga pakai kemeja tangan panjang terus pakai begini juga awalnya ada yang ngecengin kok, biasa aja gitu. Biasa aja. Lu belum tahu dulu rambut gue merah, rambut gue putih, rambut gue hijau di video-video awal. Biasa aja. Iya kan, makin eye catching buat gue orang marketingnya, buat makin eye catching orang makin notice dan aware. Jadi yang gue kasih, yang gue pakai jadi awareness aja dulu sebenarnya sih. Nanti baru lu nanya kan gitu. Banyak kan gitu sih awareness. Pakai kok Ajis pakai mulu nih. Baru nanya. Emang ngaruh bro? Nah, baru kena. Gitu. Jadi memang menurut gue sih awareness yang dikeluarkan sama With a Mission, ya kita bareng-bareng lah ya. Gue rasa sih orang udah mulai keluar dari zona nyamannya dan mau pakai gitu. Iya. Ya itu yang harus kalau mau perubahan kalau nggak ada benturan nggak mungkin bro. Iya, kita nggak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda kalau apa yang kita lakukan hari ini sama aja sama kemarin. Benar. Quotes-nya. Lanjut lah. Bro, kan ini tadi kita ngomongin yang boundaries, obstacles, hambatan-hambatan bahwa kaos kaki lu panjang. Iya. Ada yang bilang, Jis jangan pakai lah. Gue bilang nggak bisa, gue capek. Gue bilang gitu kan. Iya. Strategi lu gimana? Kalau dari gue kan, menurut gue ini memang ada obstacles. Tapi kalau mau perubahan harus begitu ya. Gue jalanin aja kalau gue nih, gue yang make gitu. Kalau strategi gue sebagai orang dagang nih. Sebagai orang dagang. Jadi strategi gue gini. Pertama, gue mencoba untuk taruh mindset ke tim gue dan gue sendiri bahwa produk kita itu bukan jualan kaos kaki. Produk kita itu adalah merubah mindset. Yang tadi medical device. Medical device, bahwa main golf itu nggak perlu segitu capeknya, bahwa there is more yang bisa kita explore untuk membuat golf experience kita lebih menyenangkan. Setuju. Nah, perubahan mindset itu hasilnya adalah movement. Nah, begitu ada movement bahwa iya ya gue pengen do something different gitu. Nah, otomatis produk akan kejual sendiri. Itu nomor 1. Nomor 2 harus sabar. Jadi sabar sih itu susah itu. Sabar susah. Jadi sabarnya kenapa? Gue membagi prosesnya tuh menjadi beberapa bagian. Satu innovation stage, ya waktu kita bikin prototipe segala macam. Harusnya kan bikin trend setting. Orang pada nanya, oh lu udah lagi trend setting ya, makanya lu sering dipakai Dedi, sering dipakai sama atlet kayak siapalah, Rory Hill segala macam dan banyak lagi. Enggak, gue belum nyampe di situ. Oh ya? Gue nyampe sekarang kita lagi di early adapter, belum di trend setting. Karena sekarang gue masih sabarnya adalah first priority customer kita adalah orang-orang yang tahu dia punya problem dulu. Yang membutuhkan. Dia tahu bahwa gue sering capek, gue flat fit, gue ada asam urat segala macam. Itu duluan jadi first priority gue. Nah, dari mereka akan menjadi brand ambassador-nya dengan sendirinya sehingga mereka yang akan melakukan trend setting. Benar, kayak gue juga kan gue berdasarkan kebutuhan gue. Karena gue tahu yang lu bilang dulu ini ada penumpukan asam laktat waktu kita capek dan itu memang karena gue dulu atlet renang jadi memang itu relate gitu. Ya gue tahu gue akan kalau asam laktat gue tidak menumpuk aman. Nah, itu dikompres supaya asam laktatnya tidak menumpuk. Iya. Dan gue sih punya mimpi bahwa gini loh. Kalau misalnya brand UMKM lokal mau go internasional, kita juga mesti ambil segmen di mana yang orang nggak kepikiran. Ya kan? Nah, kaos kaki, kalau misalnya kita nih orang Indonesia, gue sih pikir kalau kita mau bikin shaft atau kita mau bikin driver, itu perjuangan kompetisinya akan sulit. Benar. Tapi untuk mengklaim bahwa shaft itu dari Jepang bagus, dari Amerika bagus, putter itu dari Jepang bagus, dari Amerika bagus, kayak gitu-gitu, itu udah terjadi. Cuman kita tinggal bilang bahwa untuk urusan kaos kaki, Indonesia paling jago. Kita lanjut Guys, udah selesai kita main 18 hole sama Bro Dimas dari With a Mission. Bro, nih pertanyaan terakhir. Mimpi lo
di industri golfnya dulu deh, jangan with a mission-nya, industri golfnya. Kan lu udah terlanjur nyemplung nih, udah terlanjur dagang gitu. Mimpi lu di industri golfnya apa? Gini loh, menurut gua golf itu harus banyak dikenal sama orang. Karena gua seneng olahraga. Cuman di satu hal nih, golf nih ada shifting, di mana ada golf yang untuk prestasi, tapi yang lebih seru lagi adalah golf untuk entertainment. Nah, golf untuk entertainment itu seru banget gara-gara kalau kita ibaratnya investasi lah. Yes. Kita belajar satu olahraga yang bisa dipakai umur 70, 80. 80 ya. Itu sesuatu yang buat gue luar biasa. Nah, gue penasaran banget pengen masuk ke situ dan solid supaya orang-orang pada saat dia udah nggak bisa olahraga yang lain, nah pada ngumpul di sini deh. Benar, setuju. Kalau buat gue sih ya, kalau golf ini kan olahraga yang termasuk baru buat gue karena gue dulu taekwondo, renang apa segala macam. Nah sekarang lu bisa loh renang, taekwondo segala jam tiap hari. Nggak bisa. Sampai sekarang udah nggak bisa. Main bola aja, gue dulu main bola kan nggak bisa udah kena dengkul apa segala macam. Dan ya menurut gue ini bukan yang tadinya pilihan utama sekarang jadi pilihan terakhir. Gitu loh. Tadinya kan udah gue pengen golf, akhirnya gue mau main bola apa udah nggak bisa, ya udah gue main golf. Jadi yang gue harapkan sih industrinya semaju bulu tangkis sekarang gitu. Asli. Di Indonesia ya. Bener. Semaju sepak bola sekarang yang nonton puluhan ribu orang gitu ya. Bener. Kalau buat with a mission ya, lu pengen sampai mana nih with a mission? Nah, gue pengen with a mission itu jujur aja gue pengen menjadi satu visinya with a mission tuh menjadi the second golf entertainment brand in the world. The second golf entertainment brand in the world. Menurut gue the first golf entertainment brand in the world itu adalah Live Golf. Iya benar. Nah, gue pengen menjadi the second. Iya. Nomor gitu. duanya aja. Nomor duanya aja cukup gitu. Live Golf kebanyakan duitnya dia. Dia kebanyakan duitnya. Kalau kita kurang, makanya nomor 2, ya kan? Cocok. Ya udah. Tapi habis itu gue mau ngasih tahu bahwa golf itu enjoy banget kok. Nggak harus prestasi, nggak harus single handicap, nggak harus apa. Udahlah. Scenery kayak begini hari ini gila. Enaknya setengah mati. Enak banget. Udahlah. Yang gue harapkan sih dari with a mission sebenarnya lu bisa jadi pioneer untuk medical device di dunia ya. Iya. Gue harapkan sih itu dan bermanfaat untuk orang banyak karena itu penting banget bro. Itu kenapa gue kasih golf tips gue yang di Instagram semua gue kasih free, semua orang boleh nonton, boleh nge-save, boleh coba gitu loh. Tapi kalau mau private kan bayar kan. Itu gue maunya, dan YouTube ini gue mau bikin legacy untuk anak-anak cucu gue nanti untuk dunia golf di Indonesia gitu. That's nice. Gue rasa sih with the mission sama Daddy's Golfer punya visi yang sama, mudah-mudahan ya. Ya, makanya enak ngomongnya. Daddy's with a mission. Oh iya. Bro, terima kasih banyak vlog-vlognya hari ini. Terima kasih banyak Gunung Gelis Golf and Country Club. Sekarang kita mau driving sebentar, mau bener-benerin swing dia nih. Tadi kalah banyak. See you on the next video with Daddy's Golfer. See you. Bye.